Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu kita, minggu hari ini, Minggu Palmarum, tanggal 2 April 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu kita, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita puji Tuhan Yesus dari nomor 206 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sakit. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu, memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Taurat yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Dari belenggu rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Ku datang padamu, Yesus memulihkan hatiku, ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang Tuhan, ku datang padamu. Aku yang hina dan tercemar, aku datang, ya Tuhanku, hatiku kini bersih tenang, ku datang padamu. Duka hatiku Kau hiburkan, rasaku hampir Kau lenyapkan. Besar kasih-Mu kepadaku, ku datang padamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Hanya karena Yesus ku puji Dia terus, kasih sayang yang tulus kepada diriku. Walaupun kesusahan melanda hidupku, asalkan bersamanya, senanglah hatiku. Marilah kita membaca epistel pada minggu hari kita hari ini yang tertulis di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya 9a. Kita baca secara responsoria. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan, aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Penghinaan dan cercaan diludahi di dalam
marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pasu
Horas. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sejenak kita dengarkan warta jemaat pada hari ini, Minggu 2 April 2023. A. Warta umum. 1. Anak lahir. Pada hari Kamis 23 Maret 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Ronald F. Gultom, Ibu M. Borubutar-Butar dari Jalan Damai nomor 37B, Sektor Pengayoman. Selasa 28 Maret 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak S. Situmorang, Ibu S. Borutarigan dari Jalan Pala 5 nomor 4, Sektor Arengka Indah. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat yang bertambah, mulai minggu ini 2 April 2023 bertambah jemaat gereja kita, Jan Berkan Serin Sofut, Ibu Hartina Latersia Borusi Hombing, beserta seorang putri, tinggal sekarang di Jalan Sumatera nomor 4, Sektor Pintu Angin Sukaterus. 3. Berita nikah. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Ronald Ihub Maringan Tua Manulang, putra dari Bapak E. Manulang almarhum, Ibu M. Borubutar-Butar AMD Kep SST, alamat Jalan Barau-Barau nomor 2 Harapan Raya, Sektor Pengayoman. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Elprida H. Borusitanggang AMD Kep, putri dari Bapak L. Sitanggang almarhum, Ibu N. Borusitumorang. Alamat Jalan Dolok Sanggul, Lai Hole 1, Siarung-Arung, Sidikalang. Jemaat GKPI Siarung-Arung, Resort Sidikalang 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan
pada hari Rabu 19 April 2023 pukul 10.30 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. B. Suara Koinonia, 1 pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 2 April 2023, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STH MM, Pendeta Resort melayani ibadah di GKP Air Kulim sekaligus pelantikan panitia pembangunan pukul 10 WIB. 2. Warta Sekolah Minggu. A. Ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu. Untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, sekolah minggu akan masuk beribadah seperti biasa. Pada hari Jumat Agung tanggal 7 April 2023 pada pukul 7 pagi. Untuk sekolah minggu kota, horong besar di gedung sekolah minggu, horong batita di Sopona Metmet, dan untuk sekolah minggu Padang Bulan di pos sekolah minggu Padang Bulan. B. Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka perayaan Paskah Sekolah Minggu akan diadakan ibadah perayaan Paskah gabungan. Sekolah Minggu Kota, Horong Batita, sampai dengan Horong Besar dan Sekolah Minggu Padang Bulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2023 pukul 7 pagi bertempat di Sopogodang. 3. Baptisan Kudus. Minggu 11 pukul 11 WIB hari ini 2 April 2023 diadakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat kita berjumlah 10 orang. Putra 4 orang, putri 6 orang. 4. Persembahan. Mulai minggu hari ini 2 April 2023, persembahan 1A dan 1B kita serahkan sebelum khotbah melalui kantong persembahan di tempat duduk. Persembahan kedua, sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana menggunakan amplop kita serahkan ke depan setelah khotbah. 5. Lansia. Pada hari Selasa 4 April 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. 6. Acara Partanyangan Pasion. Acara Partanyangan Pasion memperingati penderitaan Tuhan Yesus akan diadakan di gereja pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis 4, 5, dan 6 April 2023 masuk pukul 19 WIB. Dimohon kehadiran seluruh jemaat untuk mengikutinya. Juga kesediaan punguan kor, paduan suara untuk ikut serta mengisi acara sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Dewan Marturia. 7. Jumat Agung. Peringatan Jumat Agung 7 April 2023, kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, pukul 11.30 WIB, dan pukul 17 WIB. Kebaktian remaja digabung. 8. Masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus, Ulaun Naohohom. Pada hari Jumat 7 April 2023, kebaktian masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus, Ulaun Nahohom, masuk pukul 14 WIB. 9. Kebaktian subuh. Pada hari Minggu 9 April 2023, kita mengadakan kebaktian subuh, Buha-Buha Hijuk, masuk pukul 5 WIB bertempat di gereja. 10. Kebaktian Pesta Paskah pertama, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Minggu 9 April 2023, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan kategorial para puan HKBP.
11. Kebaktian Pesta Paskah kedua, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Senin 10 April 2023, kita merayakan peringatan Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah kedua, masuk pukul 10 WIB. Persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan Diakonia Sosial HKBP, Bakti Paskah, Caritas Emergensi. 12. Seksi Parapuan. Jadwal kegiatan perayaan Paskah Seksi Parapuan HKBP Pekanbaru sebagai berikut. 1. Senin 3 April 2023 akan diadakan technical meeting pukul 15 WIB di Gedung Eksaudi. Diharapkan kehadiran utusan setiap sektor 2 orang. 2. Minggu 9 April 2023, perlombaan pesan berantai dan estafet sarung dimulai pukul 14 WIB di Sopo Godang. 3. Minggu 16 April 2023, perlombaan CCA dan BBE dimulai pukul 13 WIB di gereja. 4. Senin 24 April 2023 akan diadakan ibadah perayaan Paskah Seksi Parapuan masuk pukul 14 WIB bertempat di gereja. Setelah selesai kebaktian, akan diadakan perlombaan tortor kreasi. 14. Calon Sintua. Mulai minggu hari ini, 2 April 2023, telah terpilih menjadi calon Sintua dari sektor Padang Bulan 2, yaitu Bapak Tahan Manogi Sigalingging, umur 49 tahun, Ibu Dona Lastiurma Boru Pasaribu dari Jalan Sidomulyo, Gang Telkom nomor 12. 15. Penghiburan. Minggu hari ini 2 April 2023 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya M. Manik S. Boru Sitanggang, Opurian, Jalan Lili 2 nomor 4 di depan SMA Taruna Sektor Padang Bulan 2, dipimpin oleh Inang Pendeta Rita H. Simanjuntak STH. D. Suara Diakonia. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 April 2023. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita menyerahkan pilihan 1A dan 1B, kita puji, kita angkat pujian nomor 430. Sumbernya air kehidupan di
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma didasalhu namang inang. Salam. Selamat hari Minggu. Bagaimanakah kabarnya Mang Inang? Luar biasa, sehat. Sehat ya Mang Inang ya. Begitu juga yang mengikuti live streaming. Kiranya kita dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan segala pekerjaan kita Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan di Minggu Palmarum pada saat ini tertulis dalam Evangelium Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, kabar sukacita. Kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tak terasa kita sudah memasuki Minggu Palmarum pada saat ini. Pada minggu ini seluruh umat Kristen di dunia ini pastilah bersama-sama memasuki Minggu Palmarum. Minggu Palmarum selalu mendorong seluruh umat untuk bersukacita, untuk bergembira, serta bersorak-sorak.
Padahal sebenarnya kita sedang memasuki sebuah masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki suasana mengingat Yesus Kristus yang menderita kesakitan hingga ia mati di kayu salib. Lantas mengapa Palmarum mendorong kita bersuka cita? Mengapa hal ini demikian? Di tengah-tengah penderitaan Yesus Kristus didorong untuk bersuka cita, didorong untuk bersorak-sorai. Palmarum adalah sukacita mengingat Yesus memasuki Yerusalem untuk mengalami penderitaan hingga kematiannya. Dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem, kita tahu bahwa Tuhan Allah setia dengan janjinya untuk menolong menyelamatkan seluruh umatnya. Inilah yang menjadi dasar sukacita kita, karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk menolong umat ciptaannya. Kedatangan Yesus ini menjadi kesetiaan Allah. Yesus sudah di depannya, ia di Yerusalem, dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan dibunuh. Tetapi dia tidak menghindar, justru dia memasuki Yerusalem. Dan inilah wujud cinta kasih Yesus, dan inilah wujud nyata kasih setia Tuhan kepada umat ciptaannya. Maka minggu ini sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi penderitaan, supaya ketika menderita kita pasti dapat melihat ada sukacita di dalam penderitaan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang sedang menghadapi permasalahan pasti mengharapkan adanya pertolongan, pasti mengharapkan adanya yang menyelamatkan dia. Dan ketika dia mendengar ada orang ingin menolongnya, ada orang ingin menyelamatkannya, pastilah dia sangat bersukacita. Dan ketika kita disuruh seseorang untuk mengambil sesuatu, menyampaikan pesan, menyuruh kita, yang menyuruh kita itu pasti kita juga berusaha supaya pesan yang menyuruh kita itu tersampai dengan benar. Dan itu sudah terlaksana, maka kita merasa puas, maka kita merasa lega, karena yang kita kerjakan itu benar. Pesan yang disampaikan, yang menyuruh kita itu begitu benar kita sampaikan, maka kita merasa puas. Ketika kita pergi melaksanakan suatu perintah yang tidak kita pahami, dan perintah itu terlaksana dengan pasti, kita merasa senang. Dan semua itu terlaksana dengan baik. Mengapa bisa terlaksana dengan baik? Karena ada kepatuhan, karena ada ketaatan, supaya berusaha menyampaikan pesan dengan benar. Demikianlah halnya dengan firman Tuhan di Minggu Palmarum pada saat ini. Yesus dan murid-muridnya sudah dekat Yerusalem, yaitu dekat dengan Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Ketika Yesus ingin memasuki kota Yerusalem, Yesus menyuruh kedua muridnya, dan Yesus berpesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Yesus memerintahkan mereka untuk melepaskan, membawa kepada Yesus seekor keledai muda yang tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan bahwa mengapa engkau melakukan itu, maka jawablah,
Tuhan memerlukannya. Dan mereka segera pergi. Murid melakukan seperti yang diperintahkan Yesus itu. Dan benar mereka menjumpai seekor keledai muda yang tertambat di situ di pinggir jalan, di depan pintu masuk, dan mereka mengambilnya dan mereka melepaskan keledai itu. Ketika itu orang-orang melihat dan mengatakan, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Lalu murid mengatakan, "Tuhan memerlukannya." Ternyata orang banyak itu memberikan dan melepaskan keledai itu. Lalu murid membawa keledai itu dan mereka mengalasinya dengan pakaian dan Yesus naik ke atasnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa orang banyak itu memberikan keledai itu? Karena bagi orang Yahudi, ketika raja tuan memerlukan sesuatu yang dari dia minta dari anggotanya, itu adalah kehormatan tersendiri. Itu adalah kebanggaan bagi mereka. Ketika orang banyak itu mendengar Yesus memasuki Yerusalem, mereka bersiap-siap untuk menyambut Raja Mesias itu. Dan mereka mengeluh-elukan Yesus ketika mereka memasuki Yerusalem. Mengapa Yesus disambut begitu meriah? Yang pertama, tentunya banyak orang sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Ada banyak orang mendengar bahwa kehebatan Yesus ini menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati. Mereka sudah mendengar berita ini. Orang banyak itu sudah mendengar berita tanda mujizat yang dilakukan Yesus di berbagai-bagai tempat. Mereka sudah mendengar itu. Mengapa juga Yesus disambut begitu meriah? Yang kedua, pastinya ada suatu harapan-harapan bagi orang-orang banyak itu, bahwa Yesus itu menjadi pembebas, memberi pertolongan kepada mereka. Di mana pada saat itu masa-masa penjajahan Romawi, mereka begitu tertindas, mereka begitu tertekan. Mereka berharap maunya ada yang melepaskan kami, ada yang membebaskan kami. Mereka menginginkan orang banyak itu, mereka menginginkan orang hebat itu supaya mereka lepas, supaya mereka bisa lepas dari penjajahan Romawi. Dan itulah dalam pengertian orang banyak itu, bahwa Yesus akan melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Padahal sebenarnya Yesus mau menunjukkan bahwa keselamatan yang diberikan bukanlah keselamatan penjajahan Romawi, tetapi penjajahan dari dosa. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, mereka menyambutnya. Orang-orang Yerusalem bersorak-sorai menyambut Raja Damai itu. Tetapi mereka tidak menyadarinya bahwa kehadiran Raja Damai itu, yaitu Mesias Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka mengikuti Yesus dari depan dan dari belakang dan mengatakan, "Hosana, lepaskanlah kami. Selamatkanlah kami, berilah kami keselamatan." Mereka berseru, mereka menyambut Tuhan Yesus tanpa disertai pengenalan yang benar siapa Yesus di dalam kehidupan mereka. Siapa tentang Yesus itu? Saat itu mereka berseru Hosana, padahal di hari Jumatnya mereka juga mengatakan salibkan dia. Mereka berseru Hosana, selamatkanlah kami. Mereka berharap Yesus akan memimpin mereka, akan melakukan pemberontakan, mengusir penjajahan Romawi, memulihkan kerajaan Daud itu. Dan ketika Yesus tidak memberikannya, mereka kecewa, salibkan dia.
mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu yang sesungguhnya. Yang mereka tahu Yesus itu adalah nabi yang berasal dari Nazaret, nabi yang berasal dari Galilea. Jadi pengenalan dan pemahaman mereka tentang Tuhan Yesus itu masih sangat minim. Kedatangan Yesus itu telah dinubuatkan dalam Zakaria 9 ayat 9. Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda berbeban berat. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus adalah dalam rangka penggenapan nubuatan dalam Zakaria 9 ayat 9 itu. Dan pemilihan Yesus untuk mengendarai seekor keledai itu sebenarnya menandakan misinya ke dunia ini, bahwa ia datang sebagai Raja Damai yang membebaskan manusia dari dosa, dari hukuman Allah. Ia lemah lembut, tapi cara pembebasan Allah itu bukan dengan tindakan kekerasan, tetapi dengan kasih dan dengan pendamaian. Maka dalam firman Tuhan hari ini, kita mau diajak, siapa diri kita pada saat ini? Kenalkah kita Tuhan yang kita imani itu? Kenalkah kita Tuhan yang kita panggil itu sebagai Yesus Kristus? Pengenalan kita akan Tuhan sangat penting, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dialah penyelamat dan kebenaran. Dia bukan hanya sebagai pemberi mujizat, tetapi dialah yang menciptakan kita, yang menebus kita. Karena itu pengenalan kita yang benar akan Kristus itu harus senantiasa dalam hati kita. Bagaimana pengenalan kita akan Yesus Kristus dalam hati kita ini? Ketika orang banyak itu menyambut Yesus di Yerusalem, maka sambutlah juga Yesus di dalam hatimu. Maka jangan salah mengenal Yesus. Saya pikir masih banyak anggota jemaat yang salah mengenal Yesus. Masih banyak orang yang percaya, berharap kepada Yesus hanya untuk mengenal duniawi saja. Mereka rajin beribadah, mereka rajin mengikut Yesus hanya agar mereka sehat, hanya agar mereka naik pangkat, selalu berhasil, banyak harta. Dan bila tidak terjadi, dan bila tidak terpenuhi, maka manusia itu akan menjadi kecewa. Maka manusia itu akan bersungut-sungut, bahkan menghujat Allah. Maka ketika kita mengenal Yesus, itu akan membuat hati kita tidak kecewa. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, apakah yang kita harapkan ketika kita mau mengikut Yesus? Apakah yang kita harapkan ketika kita mau mengikut Yesus? Bukankah kita mengikut Yesus agar kita diselamatkan melalui anugerah-Nya? Karena untuk itulah kita percaya mengikut Yesus supaya kita memperoleh keselamatan. Kita mengikut Yesus supaya kita memperoleh keselamatan, anugerah yang diberikan kepada kita. Bila kita mengikut Yesus hanya untuk hal-hal duniawi, kita adalah orang yang paling malang. Ketika kita hanya mengikut Yesus tentang hal-hal duniawi saja, maka mari kita mengenal Yesus dengan benar, agar kita selamat melalui anugerah-Nya. Karena untuk itulah Yesus datang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus datang dengan kesederhanaannya, membawa damai sejahtera. Dia datang dengan kerendahan hati, dengan mendatangkan damai sejahtera, keselamatan bagi umat manusia. Yesus datang membawa damai sejahtera supaya seluruh ciptaan hidup dalam damai. Maka
berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan orang lain. Asal kita taat kepada Yesus Sang Raja Damai itu, maka damailah hati kita. Damailah dunia ini. Asal kita taat kepada Raja Damai itu, damailah hati kita, damailah dunia ini. Maka mari bersungguh-sungguh menyambut Tuhan di hati kita dengan ketaatan. Dan ketaatan itu lahir dari keteguhan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan yang berikut, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari dosa, dari kuasa iblis itu. Dan sekarang, bila Tuhan meminta hidup kita, bila Tuhan meminta waktu kita, bila Tuhan meminta harta kita, bila Tuhan meminta talenta kita, bakat kita, keahlian kita untuk memberitakan Injilnya, untuk meluaskan kerajaannya, untuk mewujudkan rencana keselamatannya, apakah kita mau dengan sukarela memberikan seperti pemilik keledai itu? Bukankah sebuah kehormatan bila Tuhan memakai kita, menggunakan kita, menjadi alatnya? Atau apakah menjadi beban atau kerugian dalam kehidupan kita bila Tuhan memakai kita menjadi alatnya? Bila kita merasa itu menjadi sebuah kehormatan, pasti kita akan memberikannya. Memberikannya untuk Tuhan dengan penuh sukarela. Melayani Tuhan dengan sukarela. Memberi persembahan, memberi tenaga, memberi waktu, memberi dengan tulus hati, dengan kerelaan, volunteer. Bagaimana dalam kita memberi kehidupan kita ini? Dan ingat, Tuhan Yesus juga berpesan bahwa Dia akan mengembalikannya. Ini yang sangat menarik, bahwa Tuhan akan mengembalikannya. Dan ini pesan mereka kepada murid itu, kepada murid. Pesan Yesus, ingatlah saudaraku, Tuhan tidak pernah hanya mengambil apa yang ada pada kita untuk membuat kita rugi, tidak. Tuhan tidak pernah hanya mengambil yang ada pada kita untuk membuat kita rugi. Tuhan tidak pernah seperti itu. Setiap tindakan Tuhan, bila kita mau memberi dengan sukarela, pasti akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Kita lihat Ayub, semua hartanya diambil oleh Allah, tetapi Tuhan berkali-kali lipat mengembalikannya. Yang pasti Amanginang, yang pasti saudaraku, bila Tuhan meminta dan kita taat kepadanya, mau memberikan dengan keikhlasan, pasti Tuhan akan mengembalikannya dengan berkali-kali lipat. Orang yang suka memberi kepada Tuhan tidak akan pernah miskin dan kekurangan. Orang yang suka memberi kepada Tuhan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan sukarela, dia tidak akan pernah miskin dan kekurangan. Mengapa Tuhan meminta apa yang ada pada kita? Apakah Tuhan kekurangan? Tidak. Justru Tuhan itu adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Tetapi Dia meminta ketaatan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, betapa besarnya nilai dari sebuah pengorbanan. Jika seseorang itu ingin meraih kemenangan, maka ia harus berkorban melewati berbagai tantangan. Baik dalam tantangan kadang sulit, sesulit apapun dia akan melewatinya. Demikian hal hidup kita ini. Ketika kita hendak ingin memperoleh sebuah mahkota, ingin memperoleh kemenangan, maka kita akan melewati berbagai-bagai tantangan dengan penuh perjuangan yang teguh kepada Tuhan. Maka dalam hidup kita ini,
Begitu sering kita berhadapan dengan masalah, beragam pergumulan, persoalan silih berganti. Di saat yang sulit itu, tentunya kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh mengharapkan keselamatan, mengharapkan solusi, mengharapkan jawaban atas doa-doa seruan kita kepada Tuhan, supaya pergumulan kita itu didengarkan oleh Tuhan. Ketika lemah, seseolah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Jangan lupa bahwa Tuhan peduli dengan kita, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia telah memberikan dirinya. Dia yang hadir membawa kedamaian, membawa sukacita, membawa keselamatan bagi kita. Dia hadir membawa saudara dalam kedamaian. Dia hadir untuk menyelamatkan saudara. Dia hadir untuk menolong saudara. Maka di Minggu Palmarum ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ingin diberkati di dalam Tuhan, mari sambut Juru Selamat Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Tunjukkan ketaatan dan kepercayaanmu kepadanya. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan apa yang dapat engkau berikan, persembahanmu kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Berikanlah apa yang dianggap berharga saat Tuhan memerlukannya. Berikanlah apa yang sangat berharga dalam kehidupan kita saat Tuhan memerlukannya. Ketika Tuhan memerlukan pembangunan dalam gereja ini, berikan yang terbaik untuk gereja ini. Sebab Tuhan memerlukan rumah ibadahnya. Keindahan di tengah-tengah jemaat ini. Maka mari berbagi di tengah-tengah kehidupanmu. Percayalah, Tuhan Sang Juru Selamat, kita akan hadir memberimu di tengah-tengah kedamaian dan sukacita yang melimpah. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupanmu, yang melimpahkan berkat-Nya, yang melimpahkan sukacitanya di tengah-tengah kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami selalu setia taat kepadamu. Di Minggu Palmarum ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami ini, bagaimana kami sungguh-sungguh mengenal Engkau di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus manusia, menyelamatkan kami umat ciptaan-Mu, menyelamatkan kami umat yang Engkau kasihi. Karena itu Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan, untuk selalu taat, mengenal Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, apa yang ada pada kami Tuhan, baik waktu kami, baik materi kami, baik pikiran kami, baik kekuatan kami, baik tenaga kami, baik harta yang ada dalam kehidupan kami, ketika Tuhan merindukan, memerlukan kehadiran rumah-Mu di tengah-tengah dunia ini, maka kami yang memberikannya Tuhan melalui persembahan kami, maka melalui iman kami Tuhan, kami semakin percaya kepadamu. Ketika kami semakin memberi, maka Tuhan memberikan yang terbaik. Kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Engkau pasti akan menambahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau akan mengembalikannya Tuhan, berlipat-lipat kali ganda
di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka di setiap kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Jika ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami penderitaan, persoalan, pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, tolonglah mereka, pulihkan mereka Tuhan, supaya mereka semakin bersuka cita, supaya mereka semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan putus asa akan penderitaan sakit penyakit dalam kehidupan mereka, tapi kuatkan iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat proses pembangunan gereja-Mu pada saat ini, pembangunan konsistori, kantor, dan selasar. Kiranya Tuhanlah menyertai para panitia, memberkati seluruh buah pikiran mereka Tuhan, supaya mereka memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu ini. Bapa di sorga, seluruh hidup kami ini Tuhan, kiranya Tuhan melindungi kami setiap langkah kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di setiap langkah mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 412, dan di sini kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Jauh di bukit ada salib Tuhan, berlumur darah dan peluh. Yesus disalibkan untuk kesembuhan, duka dan derita Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Salibnya ditolak, dikecam, dihina, bagiku ajaib mulia. Walau banyak dosa ditebus olehnya, dengan tercurahnya darahnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.